Jadi di kelas kali ini gue akan breakdown beberapa tipe jualan berdasarkan pengalaman gue. Nah, tapi untuk cari kalian tuh stylenya gimana dan kalian cocoknya jualan seperti apa atau cara rubah style kalian dari cara yang lebih buruk ke cara yang lebih baik seperti apa, gue akan nanti breakdown ya dari pengalaman gue selama 9 tahun jualan produk dan jasa, tipe-tipe orang sales yang gue latih dan gue pernah lihat sendiri itu seperti apa. Gue pertama kali yaitu door to door jualan sedotan ke kafe-kafe. Gue juga pernah jualan minyak rambut. Waktu gue SMA, gue bikin sebuah agency. Nah, buat yang belum tahu agency itu apa, jadi basically simpelnya gini, gue jualan jasa ke perusahaan. Jadi perusahaan ini mau dibantu marketingnya, gue bantu kasih jasanya. Intinya gue bantuin mereka untuk ningkatin omsetnya ke level selanjutnya. Nah, tapi untuk cari klien, apalagi di industri agency, itu gue butuh tim sales yang banyak sebenarnya. Jadi waktu gue SMA, karyawan gue tuh udah sekitar 10-12. Dimana di situ gue punya beberapa tim sales. Dan divisinya dari 10-12 itu, gue kasih tau kalian, videographer cuma satu, editor cuma satu. Sisanya sales semua. Jadi gue udah lihat banyak tuh. Kalau kalian mungkin lihat, gue dulu pernah sewa ruko. Kalian mungkin lihat tempat lama gua ya, gua nggak ada fotonya secara lengkap, gue lumayan nyesel sih. Tapi kalau kalian lihat itu, kalau kalian bayangin kayak Wolf of Wall Street gitu, ini kayak versi kecilnya, versi gembelnya lah gitu. Dimana gua ngajarin orang-orang gimana caranya jadi sales yang baik. Waktu itu omset gue udah sebenarnya dekat ke 100 juta, cuman bersihnya dikurang operation, cost dan segala macam. Kan gue ada outsource beberapa juga. Kalau misalnya video yang agak susah, gue bisa outsource ke orang lain. Mungkin gue bersih ya, waktu gue masih umur 17-18 tahun, masih SMA itu gue dapat bersih 40-an juta sebulan kurang lebih. Nah, dari anak-anak yang gue latih tadi ya, dari perusahaan agensi gue sampai perusahaan tech gue yang direct sales, yang gue ngelatih anak salesnya sendiri, semuanya gue latih pribadi. Itu gue ketemu beberapa style, mana yang lebih laku sama mana yang enggak. Jadi gue pengen sharing ke kalian style-style jualan orang-orang yang gue lihat sendiri. Di situ gue lihat fenomena unik ya. Gue pelajarin kok ada orang yang bisa closingnya lebih banyak dibanding orang lain. Lalu gue dengerin cara mereka nelpon. Bahkan kan gue, jadi sales gue tuh nggak semuanya zaman dulu ya cold call. Tapi kita banyak yang direct marketing inbound dari nomor WhatsApp. Jadi mereka banyak yang ngechat dari WhatsApp. Nah, WhatsApp biasa gue bacain. Dan gue lihat ya, mainly ada 5 tipe ini yang akan gue bahas sama kalian. Ini tipe pertama yang gue ketemu ya. Jadi ini tipe gue bisa sebutnya itu si agresif. Jadi mereka ini misalnya kalau ada rame-rame, gue biasa di otak gue udah tau, oh, ini orang si agresif nih. Si agresif itu ciri-ciri kayak gimana? Ini orangnya tuh in your face banget lah. Pokoknya dia akan coba kejar terus ya. Kejar terus, follow up-nya juga ngeselin gitu. Dan orang-orang tuh biasanya ya, prospeknya yang dia mau coba closing ibaratnya, itu banyak yang nggak suka sama orang agresif ini. Ini menurut gua ini tipe yang paling parah. Jadi dia terlalu agresif, ngerti juga kagak terlalu. Pokoknya antusiasnya over lah gitu kayak. Ya, selamat siang Pak, ini kita mau jual ini, Bapak pasti suka produk kita. Pokoknya tipe-tipe snake oil salesman ya. Itu yang biasanya di tim gue itu closing paling rendah, itu yang si agresif ini. Mereka juga ini adalah yang bikin stigma sales itu buruk gitu. Yang kayak ngejar-ngejar brosur ke kalian. Kalian pernah nggak dikejar sama sales ini kredit card, kalian keluar dari supermarket, dikejar sampai ke tengah mall gitu. Atau misalnya disuruh daftar produk bank, kalian dikejar terus gitu. Itu adalah sales yang agresif dan kalian nggak mungkin mau beli dari justru orang kayak gitu. Ya mungkin mereka ada orang yang kasihan closing 1 dari 100, tapi gua saranin sih jangan jadi sales yang agresif. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua ini menurut gua penyakit juga. Jadi yang 1 sama 2 ini menurut gua penyakit. Yang kedua adalah si kebanyakan bacot. Jadi yang satu si agresif, yang kedua si kebanyakan bacot. Maksudnya apa? Jadi waktu itu kan gua kalau misalnya agency, untuk kita dia bisa deal retainer. Jadi retainer itu adalah harga yang dibayar per bulan untuk agensi gue. Nah itu prosesnya kan awalnya gue semua tuh, sampai gue delegasi ke beberapa orang. Saat gue delegasi sistem salesnya ke mereka harus ketemu dengan kliennya in person. Ya, jadi banyak yang ketemu in person. Jadi pertama cold call dulu, kalau udah setup meeting untuk presentasi in person. Nah ini penyakitnya keluar nih mulai nih, ya si banyak bacot. Si banyak bacot ini ciri-ciri begini. Dia akan ngomong panjang lebar. Dia ngomong panjang lebar bisa melebar ke kiri, melebar ke kanan. Dia nggak bisa kontrol sales flow-nya. Dia selalu ke kanan. Bahkan dia ntar begitu pulang dia bisa kasih tahu kalau gua tanya, tadi customernya punya anak berapa? Dia bisa jawab 3 gitu. Oh rumahnya di sini segala macam. Dia bisa cerita jadi temennya customernya tapi kagak closing. Jadi dia bisa ngobrol kebanyakan sampai dia lupa dia tujuannya di situ untuk jualin orang. Nah itu sih banyak bacot. Yang ketiga, ya tadi kan si agresif, si bacot, sama yang ketiga, ini namanya si kepedean. Jadi kalian pernah kalau mungkin kalian ketemu sales gym ya, atau mungkin sales yang lain gitu, ini orang pede banget. Dia kan udah kalau datang ke kalian nih ya. Tapi ini nggak kayak yang pertama nih. Yang pertama sama kedua, itu biasa hasil closingannya buruk. Nah si kepedean ini sebenarnya mungkin dia sales udah agak lama, mungkin udah 4 tahun, 5 tahun, dia udah sering lah mungkin dapat closingan gitu. Jadi dia kepedean, dia tipe yang bakal gini. Gue bisa jual apapun ke siapapun. Gue bisa jual es ke orang Eskimo. Dia bakal ngomong kayak gitu. Dia bisa jual es ke orang Eskimo. Apapun dia bisa jual. Penting. Nah penyakitnya si kepedean ini biasanya produk knowledge-nya 0 besar. Jadi begitu ditembak sama customer beberapa pertanyaan yang dia nggak tahu, dia akan coba ngalur ngidul. Nah customer akan cium bahwa ini adalah bukan seorang expert. Ini nggak jago di bidangnya, cuma kepedean aja nih. Jadi dia jualannya jago sebenarnya, dia udah ngerti nih building rapport basic dia ngerti.
Dia tahu, oh kita harus tahu nih customer kebutuhannya apa, dia ngerti. Tapi problemnya dia kepedean dan dia berasa kayak, ini rumah nggak perlu pelajarin, gua ketemu aja di sana dan kita langsung closing. Ini apartemen, gua nggak usah pelajarin, studionya 21 meter persegi, floor to ceiling berapa 2,7 meter, gua nggak usah hafalin. Ya, nanti gua ngasal aja begitu sana, gua baru lihat, gua closing. Nah, itu sih kepedean. Tapi ya, at least kepedean ini biasanya ya, yang gua tahu dari anak-anak yang gua training itu biasanya ada hasilnya gitu. Ini style yang keempat. Nah, style yang keempat ini lebih banyak closing dibanding yang 1, 2, dan yang 3. Yaitu si konsultan, gue bilangnya. Nah, konsultan ini dia lebih mirip sama dokter dibanding sama sales. Jadi kalau kalian ke dokter, itu kalian bisa ditanyain preskripsinya. Oh, kalian sakitnya apa? Oh, ini keluhannya di mana? Saya bisa bantu kamu di mana? Dia lebih kayak konsultan. Jadi begitu dia tanya nih produknya apa, dia bisa justru kasih saran. Oh, Bapak lebih bagus misalnya mungkin apartemen yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini lebih cocok sama Bapak di sini. Karena mobil Bapak ini turun ke basementnya lebih enak. Nah, di sini cocok nih, Pak. Butuh apa? Ini ada gym, ada apa? Nah, Bapak kebutuhannya apa lagi, Pak? Dia tanya. Oh, saya suka ada coffee shop. Oh, ini, Pak. Kita ada opsi yang 1, opsi 2, opsi 3. Yang 3 ini ada coffee shop di bawahnya, di samping ada restoran Korea. Dia tuh kayak konsultan gitu. Kalau misalnya di asuransi juga sama. Oh, Bapak kebutuhannya apa, Pak? Apakah Bapak butuh asuransi kesehatan atau butuh asuransi jiwa? Saya bisa bantu hitungin, Pak. Seperti apa? Jadi kayak konsultan ya. Dia nggak maksa, dia bukan agresif. Ayo beli asuransi gua, nggak gitu. Dia juga bukan kebanyakan bacot, ngalor ngidul, ngopi terus kepanjangan ngomongnya. Dan dia juga bukan yang si kepedean, tapi dia konsultan. Nah, ini biasanya closing rate-nya dari pengalaman gue itu lebih tinggi. Contohnya ya, kalau gue waktu itu punya yang kayak gini, gue lupa namanya siapa ya? Namanya Fajar. Dia salah satu top sales gue waktu di agensi gue. Jadi kalau di agensi dapat retainer biasanya gue kasih 20% ke mereka. Dan mereka biasanya ya lumayan happy lah. Karena gue bisa closing 7-10 juta, mereka dapat langsung 2 juta setiap bulan uang di muka. Kalau closing 1 doang. Dan mereka nggak usah kerja, mereka cuma perlu closing. Sisanya tim gue yang urus gitu. Nah, si Fajar ini konsultan, jadi begitu dia telepon nih, misalnya dia telepon, Bapak kebutuhannya ada apa? Kenapa Pak kira-kira omsetnya nggak bisa naik? Nah, dia bisa masuk tuh situ si Fajar. Dia bisa ngomong kayak gini, Bapak udah pernah coba belum Pak dapat leads dari Facebook Ads? Kalau belum, saya coba pasangin ke Bapak, Pak. Gratis, Pak. Oh, Bapak ada kebutuhan apa lagi, Pak? Bingung nih dia target marketnya. Saya buatin, Pak. Ya. Jadi target marketnya kita buatin, Pak. Kita buatin kreatifnya juga. Saya tahu Bapak tuh nggak mau pusing, Pak. Orangnya Bapak nggak punya waktu juga untuk desain. Bapak juga nggak punya tim untuk desain. Kita yang bantu, Pak, untuk desain kreatifnya untuk Bapak. Nah, Bapak nggak usah pusing. Kalau Facebook Ads nanti kita bantu setupin semua ya. Jadi itu Bapak tinggal terima beres saja. Pokoknya tinggal terima, customer telepon-teleponin Bapak. Gimana? Dia konsultan, jadi dia tanya terus gitu, customer-nya butuh apa. Nah, bagusnya konsultan ini waktu kalau di agensi gue si Fajar ini, jadi kalau ngomong sama namanya account eksekutif gue itu enak ya. Jadi tektokannya gampang. Dia jualannya udah tahu nih customer kebutuhannya apa, deliverynya pas ke orang gue buat deliver jasanya itu enak. Karena dia udah dapat raport konsultasinya. Dan yang terakhir ya, yang terakhir ini gue sebutnya sales jalanan. Kalau misalnya tadi yang gue bilang ya dari pengalaman gue di agensi bangun edtech puluhan miliar, gue nggak pernah lihat yang ini ya gitu. Yang sales jalanannya belum ada, itu mungkin gue sendiri gitu. Jadi sales jalanan itu adalah orang yang benar-benar bisa jual secara storytelling. Jadi storytellingnya, cara dia cerita tentang produknya itu rapi banget sampai kena ke emosional customernya. Dari sekali ketemu nih, dia bisa baca gerak-gerik customernya, dia bisa lihat cara building raportnya seperti apa. Oh, ini target audiensnya di sini, dia sukanya seperti ini, gue harus approach dengan kata-kata seperti ini, tonalitasnya naik di sini, turun di sini. Stabil di sini, turun di sini. Ya, itu namanya sales jalanan. Dan itu rate closingnya pasti jauh lebih tinggi ya. Kalian percaya kalau gue yang closing sendiri lebih tinggi dibanding kalau misalnya karyawan gue. Karena ya gue udah 9 tahun di industrinya. Kalau gue masukin kategori yaitu sales jalanan ini, itu rapih ya. Dia ngerti storytelling, dia ngerti building rapport, dia ngerti caranya present ke customer, dia ngerti cara bikin presentasi yang rapi, semua paketnya udah lengkap. Nah, jadi kalian pikir, kalian mau yang mana? Tapi dari pengalaman gue, yang 2 pertama itu jarang closing. Yang mungkin 1 dari 50 atau 1 dari 40 mereka closing. Yang benar-benar customer yang memang lagi pengen produknya biasanya mereka closing. Tapi lebih sering yang 3, 4, dan yang 5. Yang 3 lebih sedikit, 4 paling banyak, dan yang 5 of course yang sales jalanan. Nah, kalian mungkin ya dengan adanya ini, kalian yang udah praktek jadi sales beneran, gue tahu ada beberapa dari kalian di sini yang pasti udah sebenarnya jadi sales. Mungkin kalian pernah dikasih tahu sama orang, bro lu tuh sebenarnya terlalu agresif bro kalau misalnya jualin orang, lebih santai dikit kalau jualin orang segala macam. Tapi kalian mungkin nggak nyadar, karena kita sebagai manusia kita punya ego tinggi. Gue juga awal ini sama sekali nggak salah ya, karena gue juga dulu awal gue kira sales tuh harus agresif. Karena kan yang diajarinnya apa? Kalau lu ikut sales training di perusahaan, semangat pagi ya. Tapi orang tuh benci banget yang begitu. Jadi jangan agresif kejar-kejar tuh. Ayo Pak, kita nge-gym. Nggak kayak gitu caranya untuk jadi sales yang andal. Coba kalian nge-gym nih, kalian level up coba industri knowledge kalian. Jadi kalian tahu nih, oh Bapak kan nggak bisa ingat banyak nih Pak. Kalau Bapak membership di gym kita kan kasih ke Bapak free training dari PT. Nah, Bapak tuh kira-kira bisanya waktunya kapan aja Pak? Kita yang nge-adjust nanti sama Bapak. Kalian jadi kayak konsultan sama dia. Oh, Bapak mau goalsnya Bapak apa Pak? Apakah mau nurunin berat badan?
Apakah membesarkan masa otot? Goalsnya apa Pak? Kita bisa deliver untuk Bapak program yang sesuai dengan Bapak. Ya, jadilah seorang konsultan. Jangan bilang, ayo Pak biar kurus dong Pak, nge-gym gitu. Ya, itu nggak bakal laku. Gue waktu itu ya, umur 16 tahun gue jualan sedotan tuh omsetnya 20-an juta sama minyak rambut. Egonya pasti setinggi langit. Lu bayangin anak 16 tahun, cek jualan tuh omset puluhan juta. Bahkan udah gak ada yang bisa ngomongin lah sama gue. Tapi di saatnya yang bikin mental gue berubah adalah di saat gue ngeliat orang nih sales nih. Gila, dia jualan properti. Buset, banyak banget. Di situ gue kayak ketampar. Maksudnya ada skill yang lebih tinggi gitu dibanding gue. Dia jualan properti udah nggak tahu bermiliar-miliar gitu dapat komisinya. Ada juga orang asuransi yang gue lihat bisa dapat uang sampai 1 miliar sebulan lebih, 2 miliar waktu itu. Gue mikir, mereka ini pasti tahu cara yang gue nggak ngerti. Mereka pasti main di game yang gue nggak ngerti. Ternyata game yang mereka mainin yang tadi, sales expert ini dan juga ya sales yang consultant. Di situ gue jadi open minded untuk mikir style jualan gue. Oh mungkin gue harus lebih dalam produk knowledge-nya. Gue pertama kali jualan properti ya, gue sumpah, gue tuh nggak tahu produk knowledge-nya. Jadi gue biasa bisa ngomong ngasal gitu. Kalau kadang kan ya gue tahu lah ya basic-basic, gue pelajarin dulu sedikit. Cuman gue nggak sampai detail. Gue nggak sampai detail tentang apartemennya, nggak sampai detail banget tentang rumahnya. Itu kalian harus tahu di luar, di belakang kepala kalian semua speknya. Pernah nggak sih kalian datang ke sales mobil kan tanya ini dia nggak tahu, itu langsung males. Lu harus tahu DP-nya berapa, cicilannya berapa, pakai bank apa aja, KPR-nya, kita kerja sama-sama bank apa. Jangan kayak waktu itu gue beli sales mobil ya, gue beli mobil Hyundai. Gue beli waktu itu Hyundai Creta karena gue iseng makan IT lau, gue liat ini mobil kayak bagus, gue beli itu. Buat daily kan waktu itu. Pas gue beli, dia bilang gampang cicilan bang. Ternyata waktu itu, kalau sekarang kayaknya udah kerja sama. Waktu itu bank itu nggak ada kerja sama cicilan. Dia bilang cicilannya setahun, sebenarnya gue nggak mau cicil juga. Tapi waktu itu dia bilangnya 0%, gue pikir ya setahun 0%. Gue tinggal di auto debit, soalnya kan kalau kalian cicilan pakai BCA tinggal auto debit gitu. Gue pikir ya udahlah, ini kan ibarat kayak cuma 6 bulan setahun, mungkin 3 bulan gue cicil gue lunasin kali gitu. Dia bilang bisa pakai BCA, ternyata nggak bisa pakai BCA gitu. Hyundai waktu itu nggak tahu kenapa nggak kerja sama BCA. Dia tawarin bank yang lain, terus gue kayak gitu. Orang kagak ngerti gitu ya. Indian gue juga beli cash. Dia dorong beli pakai kredit. Kenapa dia dorong beli pakai kredit? Karena dia pasti mau komisinya lebih besar. Karena itu admin fee dan lain-lain dia dapatkan di situ. Tapi ujung-ujungnya gue beli pakai cash gitu. Jadi kita sebagai sales harus punya product knowledge yang dalam. Kalau kalian misalnya udah jadi sales nih di asuransi, di properti, itu jarang closing, kalian coba introspeksi. Style gue tuh apakah 1, 2, 3 yang tadi, yang nggak mau pelajarin produk, yang agresif, yang kebanyakan bacot justru sama customer-nya di luar dari tujuan gue. Tujuannya adalah ketemu customer, closing, lurus. Ketemu customer, closing. Coba mungkin kalian introspeksi, apakah mungkin gue harus improve storytelling gue, apa yang harus gue improve dari skill sales gue. Nah di sini gue mau tunjukin ke kalian, ini perbedaan antara style jualan. Jadi ini real case yang gue alamin pribadi ya. Waktu itu ada 2 orang ya, bapak dan ibu, mereka couple datang ke gue, dari listingan gue mereka agree. Jadi udah WhatsAppan ya, kita agree untuk meet up di salah satu apartemen di BSD. Sampai ketemu di sana, mereka sempat cerita kebutuhannya apa, kan gue tanya, oh baru menikah ya Pak, gitu biasa-biasa basa-basi. Mereka cerita bahwa mereka lagi cari apartemen nih, mereka lagi cari apartemen 2 bedroom, tapi mereka belum mau ada rencana nih buat punya anak dalam waktu yang dekat. Nah waktu itu gue bawa tuh ke apartemen yang 2 bedroom itu 60 meter persegi, gue bilang gue ceritain semuanya, ini 60 meter persegi, ini dari total segala macam. Waktu itu unfurnished, dijual harganya 1,1 miliar kalau gue nggak salah. Lalu gue bilang ke mereka, bapak dan ibu, mereka kayaknya masih agak bimbang. Gue bilang, bapak dan ibu, kan loh bapak sama ibu nih baru menikah ya Pak. Jadi kalau saran saya sih, bahkan bapak cerita tadi belum mau punya anak, ini ada unit yang lain Pak, saya juga pegang kuncinya. Ini unitnya cuma 800 juta 1 bedroom tapi Pak. Jadi bedanya lumayan jauh Pak, ya dari 1,1 sampai 800 juta. Nah bapak mau lihat dulu nggak Pak unitnya? Dia kan awalnya bilang ini, tapi saya maunya yang 2 bedroom. Nah habis itu bini bilang, apa coba lihat aja ya, bedanya lumayan loh. Kan kemarin kita habis nikah. Nah itu gue dengerin, nah itu building rapport, gue dengerin tadi. Ya gue dengerin bininya. Mereka dia agree, pindah tower ke sebelah. Lalu gue tunjukin, gue bilang, ini Pak gue jelasin semuanya, produknya. Mereka kayak mikir lumayan lama di situ ya. Terus gue ngomong kayak gini, Bapak Ibu, kalau saya jujur nih, saya sebagai seorang agen properti, kalau saya mau jualin Bapak Ibu dapat komisi, saya pasti akan kasih yang 2 bedroom karena saya dapat komisi lebih besar. Tapi di sini saya cari yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Dimana ya ini karena Bapak kan tadi cerita belum mau punya anak, ini menurut saya bisa jadi pilihan yang cocok. Nah nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya 2 tahun lagi nih udah di-set punya anak, Bapak Ibu bisa telepon saya, kita bisa upgrade ke unit yang lain. Nanti yang unit ini saya bantu jualin, lalu kita pindah ke unit 2 bedroom yang awalnya Bapak mau. Karena kan Bapak baru menikah, ya pasti keluar duit lumayan besar juga. Jadi ini bisa jadi pilihan yang cocok Pak untuk Bapak. Nah itu hal yang pertama, itu yang gue lakukan. Sama yang kedua, wah ini cocok banget nih Pak, nanti kalau udah punya anak Bapak bisa di sini Pak, nanti kita bisa lihat anaknya lari Pak, di 2 bedroom ini Pak. Ini udah cocok banget deh Pak, udah ini mantep lah unitnya. Kalian pilih yang mana? Sales yang jujur. Karena gue bilang dari awal kan, sales tuh bukan kita mau menipu orang, tapi sales kita bantuin dia untuk dapat ketujuan dia. Akhirnya gue closing.
dengan itu klien ketiga gue. Jadi kalau kalian mungkin ada kemungkinan nonton ini di sini, ya kalian dijualin sama anak 17 tahun gitu. Mungkin kalian yang percaya, ini baca doang ceritanya. Nih, ini gue dulu pernah bikin videonya kayak gini. Nanti akan dilengkapi. Jadi dia juga sini sudah ada private balcony. Semua unit di apartemen ini sudah dilengkapi oleh ya. Jadi gue pernah bikin video dan ini video ini gue tembak pakai Facebook Ads. Kalian nggak akan pernah lihat di YouTube. Kenapa? Karena gue tembak di Facebook Ads. Tapi ini unit yang studio nih. Kalian lihat, gue pernah review gitu. Jadi kuncinya dari menemukan ini ya, semua ini, kalian cari style kalian seperti apa. Kalau style kalian si agresif dan yang jelek tadi, coba diubah stylenya. Cari, begitu udah ketemu style kalian itu, kalian hone skill kalian di situ. Kalian tempat terus, perbanyak produk knowledge-nya, dan hopefully kalian bisa closing lebih banyak.